Lebih tahu sejarah dan budaya bersama Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta. Kembali lagi di segmen Lebih Tahu Sejarah dan Budaya bersama Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini kita akan membahas tentang upacara adat Garebeg di Keraton Yogyakarta. Seperti diketahui bahwa Keraton Yogyakarta merupakan pusat budaya dan keagamaan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebudayaan Keraton Yogyakarta menjadi sebuah budaya yang luhur, mewarisi kebudayaan kerajaan Mataram Islam. Pandangan masyarakat terhadap Keraton Yogyakarta sebagai pusat budaya dan keagamaan menyebabkan nilai-nilai dasar budaya Jawa tetap dilestarikan dan dijunjung tinggi. Sebagai pusat budaya dan keagamaan, Keraton Yogyakarta antara lain menyelenggarakan upacara Garebeg atau Grebeg. Kata Garebeg dan Grebeg berasal dari kata gumrebeg yang memiliki filosofi sifat riuh, ribut, dan ramai. Grebeg dalam bahasa Jawa bermakna suara angin, kata dalam bahasa Jawa anggrebeg, mengandung makna menggiring raja, pembesar, atau pengantin. Kata Garebeg memiliki arti diiringi atau diantar oleh orang banyak. Hal ini merujuk gunungan yang diiringi oleh para prajurit dan abdi dalam perjalanannya dari keraton menuju Masjid Gede. Pengertian lain dikatakan bahwa Garebeg atau umumnya Grebeg berasal dari kata gumrebeg, mengacu pada deru angin atau keramaian yang ditimbulkan pada saat berlangsungnya upacara tersebut. Pada awalnya, upacara Garebeg ini diselenggarakan sebagai media dakwah agama Islam, sebagai peringatan terhadap hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan gagasan penyelenggaraan tersebut dikemukakan oleh para wali dan disetujui oleh Raja Demak. Cara tersebut ditempuh karena adanya kesadaran akan realita bahwa tradisi lama pada agama Hindu dan Buddha tidak dapat serta-merta dihapuskan begitu saja. Oleh karena itu, penyiaran agama Islam menyesuaikan dengan kebudayaan yang ada agar dapat diterima. Sejak periode Demak, upacara yang sifatnya sedekah raja yang kemudian dijadikan sarana syiar Islam tersebut dikenal dengan nama sekaten. Ada yang mengatakan bahwa sekaten berasal dari kata syahadatain atau dua kalimat syahadat yang merupakan kesaksian untuk memeluk agama Islam. Pendapat lain, ada yang mengatakan bahwa sekaten berasal dari kata sekati yang merujuk dua perangkat gamelan keraton yang dibunyikan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Selain untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad, Kerajaan Demak juga menggelar upacara serupa untuk menandai berdirinya Masjid Demak yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Sejak saat itu, tradisi sedekah raja ini berlangsung 3 kali setahun, termasuk memperingati Hari Raya Idul Fitri. Berawal dari Demak, kerajaan Islam di Jawa berikutnya tetap memelihara tradisi raja tersebut, yaitu Keraton Yogyakarta. Upacara Garebeg di Keraton Yogyakarta sudah dilaksanakan sejak masa pemerintahan Hamengkubuwono ke-1. Upacara yang bersifat keagamaan sekaligus menunjukkan kemusliman seorang sultan di Yogyakarta sesuai dengan gelarnya, Ngabdurrahman Syaidin Panotogomo Khalifatullah. Di Keraton Yogyakarta, dalam setahun ada sebanyak 3 kali upacara Garebeg, yaitu upacara Maulud diselenggarakan setiap bulan Maulud atau tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal tersebut merupakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW dan tradisi memperingati kelahiran Nabi ini muncul setelah agama Islam berkembang di Pulau Jawa. Upacara Garebeg Maulud tersebut berkaitan dengan upacara sekaten. Tradisi memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW ini muncul setelah agama Islam berkembang di Pulau Jawa. Upacara Garebeg Maulud tersebut berkaitan dengan upacara sekaten. Upacara Garebeg Syawal digelar tanggal 1 Syawal untuk menandai berakhirnya bulan puasa. Upacara Garebeg Besar dilaksanakan tanggal 10 Zulhijjah atau Besar untuk memperingati Hari Raya Idul Adha. Garebeg adalah perayaan rutin yang diadakan untuk memperingati suatu peristiwa penting yang diadakan oleh Keraton Yogyakarta. Tujuannya adalah ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa atas kemakmuran yang diberikan kepada masyarakat. Ini dilambangkan dengan mempersembahkan gunungan. Gunungan dibuat dari hasil bumi yang dirangkai pada kerangka berbentuk kerucut atau menggunung dan kemudian dibawa berkeliling dari keraton ke Masjid Gede. Setelah gunungan didoakan, kemudian dibagikan kepada masyarakat, dan karena masyarakat yang menginginkan gunungan itu banyak sekali, maka mereka saling berebut isi dari gunungan yang berupa hasil bumi, seperti palawija, buah, dan sayur-sayuran, serta jajanan.
Garebeg dianggap sebagai bentuk lambang kedermawanan dan perlindungan Sultan Yogyakarta terhadap masyarakatnya. Persembahan yang diberikan berupa gunungan yang dibawa berkeliling dengan 10 pasukan yang mengawalnya. Prosesi garebeg di Keraton Yogyakarta dikawal oleh prajurit keraton dan diiringi oleh anggota keluarga dan para abdi dalam Keraton Yogyakarta yang mengenakan pakaian adat Yogyakarta. Persembahan utama pada garebeg di Keraton Yogyakarta adalah gunungan yang terdiri dari 5 macam. Namun setiap jatuh tahun dal atau 8 tahun sekali, gunungan berjumlah 6 macam. 1 gunungan diberikan ke Puro Pakualaman, dan 5 gunungan dibawa ke Masjid Gede Kauman untuk diperebutkan oleh warga. Gunungan garebeg merupakan hadiah dari Sultan Yogyakarta kepada orang-orang yang datang ke Keraton Yogyakarta. Masyarakat Jawa meyakini adanya berkah Sultan apabila bisa mendapatkan salah satu bagian dari dalam gunungan garebeg. Pemberian gunungan ini mengisyaratkan pesan bahwa Sultan ingin melayani kepentingan rakyat secara keseluruhan dalam rangka meraih kemakmuran dan kesejahteraan. Selain itu, hal ini mengisyaratkan dukungan para ulama dan santri. Ini disimbolkan dengan kiai penghulu keraton yang menerima gunungan dan membaca doa yang isinya meliputi permohonan untuk keselamatan Sultan, kebesaran negara yang dipimpin Sultan, serta doa-doa untuk kebaikan rakyatnya. Lebih tahu sejarah dan budaya bersama Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta. Lebih tahu sejarah dan budaya bersama Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta. Anda masih dengarkan segmen Lebih Tahu Sejarah dan Budaya bersama Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita masih membahas tentang upacara adat garebeg di Keraton Yogyakarta. Ada berbagai macam benda perlengkapan upacara garebeg yang dipersiapkan, berupa sesaji yang berwujud gunungan yang jumlahnya 5 macam, yaitu gunungan kakung, gunungan putri, gunungan gepak, gunungan darat, dan gunungan pawuhan. Apabila pelaksanaan garebeg bertepatan dengan tahun Jawa Dal, yaitu setiap 8 tahun sekali, maka akan ditambah 1 macam gunungan lagi, yaitu gunungan Kutuk dan gunungan Bromo. Gunung itu tinggi, jadi yang di atas gunung itu dilambangkan sebagai tempat yang paling suci, yang paling terhormat, dan yang paling berkuasa. Pada zaman dahulu, disitulah adanya para dewa-dewa, tapi setelah Islam masuk, Tuhanlah yang Maha Kuasa. Beberapa gunungan tersebut, Gunungan Kutuk atau Gunungan Bromo yang muncul setiap tahun Dal atau 8 tahun sekali ini merupakan gunungan yang unik karena bisa memunculkan asap dari dalam. Isian gunungan tidak boleh sembarangan karena ada pakem tertentu yang harus dipatuhi masing-masing yang memiliki filosofi, yaitu Gunungan Jalar atau kakung harus ada rangkaian telur, kacang panjang, cabai merah, cabai hijau, dan kucur. Telur supaya selalu mengingat Sang Maha Pencipta karena telur adalah awal kehidupan. Di samping itu, telur juga memiliki makna kebulatan tekad. Kacang panjang adalah memiliki makna atau doa supaya memiliki panjang umur, dan cabai merah rasanya pedas disimbolkan kekuatan dan keberanian. Sementara Gunungan Putri atau Estri melambangkan permaisuri raja. Bentuknya berbeda karena berupa kerucut terbalik, isinya upil-upilan yang terbuat dari beras ketan dibentuk segi 4, rengginang, dan telapukan yang juga terbuat dari tepung beras berbentuk segi 6. Sementara Gunungan Darat hampir sama dengan Gunungan Putri atau Estri, tapi warna dan urutan berbeda susunannya. Gunungan Gepak merupakan lambang putri berisikan buah-buahan, umbi-umbian, kudapan berupa jadah, wajik, lemper, apem, serabi, geplak, mendut, dan rengginang. Gunung Pawuhan sebagai simbol cucu raja punya bentuk dan isi yang sama dengan Gunungan Estri dan Darat, hanya ukurannya lebih kecil. Khusus Gunungan Bromo atau Kutuk tidak diperebutkan oleh masyarakat, melainkan dibawa masuk lagi ke dalam keraton setelah diarak untuk disantap oleh para abdi keraton.
Posisi Garebeg dengan gunungan diawali pawai para prajurit Bergodo atau pasukan perang keraton. Bergodo yang terdiri dari 10 satuan prajurit dengan seragam yang berbeda, keluar satu demi satu dari gerbang utama keraton. Ke-10 Bergodo tersebut adalah Bergodo Wirobrojo, Daeng, Patangpuluh, Jogokaryo, Prawirotomo, Nyutro, Ketanggung, Mantri Jero, Surokarso, dan Bugis. Gunungan tersebut dibawa ke 3 titik yang dikawal Bergodo, diarak menuju Masjid Gede Kauman, kantor gubernur kompleks Kepatihan, dan Kadipaten Puro Pakualaman. Adapun tugas Bergodo tersebut adalah Bergodo Surokarso mengawal 5 gunungan hingga tiba di Masjid Gede. Bergodo Bugis mengawal Gunungan Kakung hingga tiba di Kepatihan. Sedangkan Gunungan Kakung yang dibawa ke Puro Pakualaman dikawal oleh Bergodo Pakualaman, yaitu Dragunder dan Plangkir. Setelah gunungan sampai ke 3 lokasi tersebut, dilakukan serah terima dan doa. Gunungan tersebut diperebutkan oleh warga masyarakat. Bagi warga yang percaya, jika berhasil mendapatkan hasil bumi dari gunungan, maka akan mendapat keberkahan, sehingga sebagian masyarakat antusias untuk memperebutkan isi gunungan. Lebih tahu sejarah dan budaya bersama Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta. Lebih tahu sejarah dan budaya bersama Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta. Anda masih dengarkan segmen Lebih Tahu Sejarah dan Budaya di 105,3 FM Rakosa. Dan kali ini kita masih membahas tentang upacara adat Garebeg di Keraton Yogyakarta. Kita sampai ke upacara Garebeg di Kadipaten Puro Pakualaman. Di Puro Pakualaman juga mengadakan acara Garebeg seperti di Keraton Yogyakarta, yaitu Garebeg Maulud. Garebeg ini masih ada kaitannya atau masih merupakan rangkaian Garebeg Maulud Keraton Yogyakarta, yaitu setelah serah terima Gunungan Kakung dari Keraton Yogyakarta, maka dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Abdi Dalem Suronggomo untuk keselamatan dan kesejahteraan Pakualaman dan keluarganya serta rakyatnya. Berikutnya adalah Garebeg Sawal. Setelah sholat Idul Fitri di Bangsal Sewotomo, dilaksanakan pisowanan keluarga, kerabat, dan abdi dalem, yaitu acara ngabekten kepada Pakualam. Sementara di alun-alun Sewandanan, dilangsungkan pesta rakyat. Yang ketiga adalah Garebeg Besar. Dilaksanakan setelah sholat Idul Adha. Bertempat di Regol Donoworo, diadakan parade ganti jogo, yaitu Bergodo Prajurit Lombok Abang dan Bergodo Prajurit Plangkir. Sementara di alun-alun Sewandanan berlangsung pesta rakyat dan di Masjid Agung Pakualaman dilaksanakan penyembelihan hewan kurban, dilanjutkan dengan pembagian daging kurban kepada masyarakat yang berhak menerima. Iya, demikianlah upacara adat Garebeg di Keraton Yogyakarta dalam setahun yang dilaksanakan 3 kali, yaitu Garebeg Maulud, Garebeg Sawal, dan Idul Adha. Garebeg ini bertujuan sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kemakmuran yang diberikan kepada masyarakat. Ini dilambangkan dengan mempersembahkan gunungan yang berisi hasil bumi. Upacara adat Garebeg di Keraton Yogyakarta tetap dilestarikan dan dijunjung tinggi karena memiliki makna simbolis dan filosofis, nilai sejarah, religius, dan budaya. Lebih tahu sejarah dan budaya bersama Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta.